Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Semoga kalian semua sudah siap untuk mengikuti rangkaian pembelajaran kita pada hari ini dengan penuh semangat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi akidah akhlak kelas 7 semester 1 pada bab 3 tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Adapun daftar isi pembelajaran, yang pertama adalah pengertian taubat, yang kedua syarat-syarat taubat, yang ketiga tingkatan orang yang bertaubat, yang keempat contoh perilaku taubat, yang kelima pengertian taat, yang keenam contoh perilaku taat, yang ketujuh pengertian istiqomah, yang kedelapan pengertian ikhlas, dan yang kesembilan contoh perilaku ikhlas. Langsung saja pada poin pertama adalah pengertian taubat. Taubat adalah menyesali perbuatan dosa yang dilakukan. Nah, taubat juga berarti kembali ke jalan yang benar. Orang yang bertaubat berarti berhenti dari perbuatan dosa yang telah dilakukan, kemudian kembali ke jalan yang benar. Nah, itu adalah pengertian dari taubat. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat-syarat taubat. Nah, syarat-syarat taubat di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah menghentikan perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua menyesali segala dosa yang diperbuat. Yang ketiga berjanji dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi lagi. Dan yang keempat, jika dosa itu menyangkut orang lain, maka harus meminta maaf. Selanjutnya ada tingkatan orang yang bertaubat. Yang pertama adalah nafsul mutmainnah. Maksudnya adalah orang yang bertaubat dengan sebenar-benarnya. Taubat tingkat pertama ini disebut juga dengan taubat nasuha. Jadi orang yang seperti ini memiliki jiwa yang tenang. Kemudian yang kedua ada nafsul lawamah. Maksudnya adalah orang yang bertaubat, semua dosa besar tidak pernah diulanginya. Namun terkadang masih melakukan dosa kecil tanpa disengaja, tetapi ia cepat sadar dan bertaubat kembali. Kemudian yang C ada nafsu musawalah. Nafsu musawalah di sini maksudnya adalah orang yang bertaubat dengan disertai untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Namun ia sering tidak berdaya melawan hawa nafsu untuk berbuat dosa. Kemudian yang keempat adalah nafsu amarah. Maksudnya adalah orang yang bertaubat setelah itu melakukan perbuatan dosa dan tidak ada penyesalan dirinya atas dosa yang dilakukan, sehingga terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Nah, jiwa semacam itu dikuasai oleh nafsu yang amat sangat jahat. Contoh perilaku taubat. Nah, yang pertama contohnya adalah ada seorang pencuri, kemudian ia tidak lagi mencuri karena ia sadar bahwa mencuri itu perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, minum minuman keras. Kemudian dia meninggalkan perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, durhaka kepada orang tua. Kemudian setelah menyadarinya, ia meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan banyak membaca istighfar. Selanjutnya, pengertian taat. Taat adalah senantiasa menurut dan patuh terhadap perintah Allah. Jadi, taat kepada Allah yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian contoh perilaku taat. Contohnya adalah seperti menjalankan sholat 5 waktu, kemudian menjalankan puasa wajib, kemudian mengeluarkan zakat, dan menyantuni anak yatim. Yang ketujuh, pengertian istiqomah. Istiqomah di sini adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus,
yakni jalan yang diridhoi Allah. Caranya yaitu dengan meluruskan niat memahami makna syahadat dan memperbanyak membaca Al-Quran. Selanjutnya, pengertian ikhlas. Ikhlas adalah melakukan pekerjaan baik semata-mata karena Allah dengan hati yang tulus. Jadi, orang yang ikhlas tidak mengharapkan pujian dari orang lain atau suatu balas jasa apapun, kecuali hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku ikhlas. Yang pertama, melakukan piket sekolah dan tidak mengeluh. Yang kedua, mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak meminta imbalan. Yang ketiga, membantu korban bencana alam. Nah, ini adalah kesimpulan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.